Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali video saya. Oke, hai sobat dan teman-teman dimanapun Anda berada, semoga kalian semua sehat selalu serta dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di sini saya akan menjelaskan kembali ya. Ini khususnya yang baru nonton, yang sudah nonton, terima kasih banyak. Pasti tahu lah tentang pembuatan genset over Unity ini dari awal sampai sekarang ya. Dan ini saya akan jelaskan kepada yang masih baru nonton ya, yang tidak sama sekali. Nanti dikira langsung bisa seperti ini ya, tidak tahu prosesnya seperti apa kemarin ya. Jadi rotor ini sudah saya modifikasi. Modifikasi tersebut suntik tegangan seperti ini dengan baterai 12 volt. Kemarin saya menggunakan aki, tapi sekarang akinya sudah drop ya, sudah bisa tidak terpakai. Nanti saya akan charger kembali. Dan sekarang saya menggunakan baterai merek Lubi ya, dan ini lumayan besar sekali, jadi sehingga mengeluarkan magnet yang ada di rotor ini ya. Jadi fungsinya baterai ini mengeluarkan magnet yang ada di rotor ya, makanya saya tidak memakai kapasitor ya. Jadi andaikan standar itu memakai kapasitor ya, soalnya kenapa, kapasitor ini yang menyuntik tegangan ke rotor tengah ya, atau yang mengeluarkan magnet di rotor tengah, makanya gunakan kapasitor ya. Sekarang ini magnetnya sudah keluar, saya tidak menggunakan kapasitor ya. Jadi dengan putaran rendah pun magnet sudah keluar arus ya. Jadi ini meskipun didiamkan, magnet ini sudah keluar arus ya, sudah ada arusnya. Ini tegangannya ya, 12 volt. Makanya dengan putaran RPM 220 keluar ya. Ini andaikan tidak siang ya, andaikan malam ini kelihatan yang kedip-kedip ini ya. Nah, ini. Dan masalah dinamo ini ya, banyak yang ngira ini tidak kuat ya. Banyak yang ngira ini tidak kuat. Karena kenapa? Karena terlalu kecil katanya. Sengaja saya menggunakan yang kecil ya. Emang sengaja ya. Aslinya nggak kecil ya, ini besar. Cuman saya keluarin dari tempatnya gitu ya. Jadi tempatnya itu besar ya. Sengaja saya keluarin biar panasnya nanti lebih ditiup angin, kan nanti ini angin ya, dari kipasnya ini bisa meredam anginnya gitu ya, apa panasnya bisa redam gitu. Jadi ini meskipun dikasih beban nih ya, meskipun dikasih beban ini tetap enteng ya, soalnya saya sudah tidak memakai kapasitor, saya hanya suntik tegangan. Jadi ini meskipun tidak diputar, ini magnet sudah keluar. Jadi meskipun diputar segini saja sudah keluar arusnya ya. Ini hanya sebagai syarat saja ya, hanya sebagai syarat pemutaran saja. Emang sengaja saya menggunakan yang lebih kecil ya, karena kenapa, biar setruman dari sini atau 220 dari sini itu memadai ke dinamo ini ya. Jadi dinamo ini hanya memiliki watt 60, sedangkan ini 1000 watt ya. Jadi cukup memadai ya, nanti bisa mengangkat beban lampu ini ya. Lampu ini sekitaran 50 watt ya. Jadi masalah nanti lebih watt ya, nanti ini mati mati sendiri lah, langsung tidak mampu ya, istilahnya arusnya kurang gitu ya, yang dari sini kurang gitu ya. Jadi saya perjelas lagi, banyak yang bilang kenapa tidak memakai kapasitor, karena kapasitor ini fungsinya mengeluarkan magnet di rotor tengah atau di gulungan tengah ini ya. Nah, jadi saya sudah menggantinya dengan suntik tegangan, makanya saya tidak memakai kapasitor ya. Aslinya ini sudah keluar arus ya di kabel kapasitor ini ya. Cuman ini tidak sampai 220 ya. Ini hanya sekitaran 100 volt ya. Kalau ini juga tidak sampai 220 juga. Ini hanya sekitaran 180 volt ya. Jadi tidak banyak ya, karena baterainya terlalu kecil ya. Kalau saya memakai ini ya, memakai aki motor seperti ini ya. Ini kan ampernya juga besar juga, lebih besar dari ini. Itu bisa 220 ya. Tapi ini drop ya, saya tidak mempunyai charger
aki, nanti saya akan chargerkan ke bengkel motor ya, biar lebih maksimal lagi keluaran arus 22 don ini. Dan banyak pertanyaan di komentar ya tentang memanfaatkan keluaran arus dari genset ini ya. Jadi baterai ini ngambil di sini juga di overunitkan juga ya, maksudnya seperti itu. Sebenarnya tidak bisa ya. Karena kenapa? Karena nanti ini kalau dicabut itu kan tidak keluar magnetnya ya. Jadi otomatis putaran sedikit saja tidak keluar arus ya. Makanya tidak bisa over unity nanti ya. Karena ini harus ada tegangan dulu sebelum digerakkan, itu harus ada tegangan atau magnet yang keluar ya. Tidak boleh ini diputar dulu baru ngeluarin 220, itu tidak boleh ya, atau tidak keluar ya. Ada yang menyaranin dikasih trafo ya, trafo 3 ampere nanti dibuat tegangan seperti ini. Itu tidak bisa ya, karena trafo tadi harus memiliki arus yang mengalir dulu ya. Sedangkan ini yang mau keluar itu harus ada tegangan dulu. Jadi setidaknya harus ada baterai ya. Jadi nanti saya akan coba seperti ini ya. Jadi yang dari baterai ini, dari aki, suntik dulu, ini ada tegangan, nanti setelah ini hidup baru kita chargerkan charger atau trafo 3 ampere sesuai teman-teman yang disaranin ya. Bisa bolak-balik juga katanya. Seperti ini aja sudah ribet, apalagi seperti itu di overunitkan 2 kali ya. Seperti ini aja nyalanya sulit sekali ya. Ini teman-teman tahu sendiri lah. Yang nonton sebelumnya, yang lihat cara-cara pembuatannya pasti tahu ya dengan cara-cara saya modifikasi. Nah, ini yang repotnya yang baru nonton ya. Yang baru nonton biasanya ini muru-muru lihat seperti ini dibilang pembodohan. Padahal sebelumnya saya sudah sampai menata, sampai saya menguji. Sebelum di video tuh menguji, terus cari di internet apa kebutuhannya. Kemarin saya pernah pakai yang seperti di video YouTube juga, memakai motor mesin cuci, itu tidak ngangkat ya, karena terlalu besar ya, wattnya terlalu besar. Jadi kalau diputar dengan diengkol itu keluar, cuman nanti langsung mandek karena ini terlalu besar ya. Nah, saya cari lagi watt yang kecil, ternyata saya menemukan miliknya blender ya. Jadi tenaganya cukup besar, tenaga blender cukup besar ya. Nah, terus wattnya kecil ya, ini hanya 60 watt ya. Tapi ini panas sekali ya kalau sampai 3 menit dihabiskan ya. Oke, saya akan buktikan kepada sahabat-sahabat dulu over unity ini. Saya langsung over unity kan ya, karena saya tidak usah memakai mancing-mancing dari PLN, langsung saja kita putar biar teman-teman ketahuan. Coba dijauhkan. Dari sini biar teman-teman pada tahu lah. Dan coba saya putar ya. Nah. Dan coba saya putar. Ini pastikan dulu. Ini sudah saya charger tadi ya. Sudah 2 jam menggunakan charger adaptor. Ini sudah nyala. Ini singkirkan dulu. Ini langsung saya putar. Wush, meleset. Nah, ini sudah menyala. Dan ini ada tegangannya ini ya. Jangan dibuka ya. Nyala.
Nah itu ya, saya hidupkan lagi. Sulit ya, aslinya ini butuh proses yang lebih awal. Anggap aja ini buat teman-teman yang baru nonton, ini hiburan ya, jangan ditiru ya. Saya awalnya juga tidak percaya, melihat dari YouTube juga, sehingga saya beli seperti ini. Sampai sejauh ini saya juga tidak paham ya, karena ini berkat teman-teman saya bisa memodifikasi genset seperti ini ya. Oke, saya akan coba lagi. Oke. Nah, sedikit ya. Nah, itu. Nah, ini. Itu. Itu. Ini nyetrum ya. Oke, saya matikan. Oke, sampai di sini saja ya dengan video ini ya. Teman-teman tinggal komentar aja apa yang kurang. Kalau tidak percaya lagi nanti khususnya yang baru nonton, saya tes lagi nanti di sawah gitu ya, yang jauh dari pemukiman warga. Tapi intinya ini tidak bisa dipakai selamanya ya. Ini hanya bertahan 3 menit saja. Saya sudah kasih tahu sebelum-sebelumnya. Ini hanya bertahan 3 menit saja ya. Karena kenapa? Karena putaran dari dinamo ini makin melambat, serta arus yang dikeluarin dari generator ini makin lemah ya. Tapi kalau lebih maksimal menggunakan aki itu biar lebih lama ya. Makanya pemerintah tidak mengembangkan genset over unity ini atau profesor ya. Karena itu ya, kelemahannya seperti itu. Makanya pemerintah itu bangun turbin atau tenaga dari angin ya. Sebenarnya ini lebih bagus seperti itu ya, pakai turbin, pakai angin, karena dengan low RPM ini bisa menghasilkan listrik tanpa putaran yang tinggi ya. Jadi putaran rendah pun bisa menghasilkan listrik. Kalau di over unity kan seperti ini cukup sulit ya. Saya sudah lama sekali tidak muru-muru jadi seperti ini ya sahabat-sahabat. Lama sekali saya yang mengujinya ya. Jadi mencoba terus gagal terus ya. Sampai saya habiskan dua penggerak ini ya. Ya untungnya saya beli rombengan ya, tidak baru gitu ya. Jadi cukup sampai di sini saja. Anggap aja ini hiburan ya. Awalnya juga saya tergiur dari YouTube. Enak ya punya jasa seperti ini. Terus setelah saya mendalami ternyata tidak bisa ya, hanya hasilnya seperti ini. Oke. Sampai di sini saja. Bila ada pertanyaan silahkan ajukan komentar. Bye bye.